Ini buat teman-teman pengguna AC yang ngeluh AC-nya nggak dingin atau AC-nya kurang dingin. Teman-teman simak video ini ya. AC nggak dingin atau kurang dingin bisa disebabkan oleh kapasitas AC dan luas ruangan nggak cocok. Untuk itu yang pertama teman-teman pastiin dulu kapasitas AC terhadap luas ruangan harus cocok ya. Setengah PK untuk luas ruangan 2x3 sampai 3x3. 3/4 PK untuk luas ruangan 3x4. 1 PK untuk luas ruangan 4x4 sampai 4x5. Jangan salah ya, jangan misalnya teman-teman luas ruangan 4x4 sampai 4x5 pakai setengah PK, berpikir agar hemat listrik. Nah itu salah guys, justru jadi boros listrik dan ruangan nggak dingin ya. Tuh, pastikan harus cocok kapasitas AC dan luas ruangan. Terus gimana kalau misalkan kapasitas AC-nya lebih besar daripada luas ruangan? Misalnya luas ruangan 3x4 atau 3x3 pakai 1 PK bang. Nah itu justru lebih bagus ya. Kerja kompresor jadi ringan dan lebih hemat listrik, ruangan lebih cepat dingin. Nah, penyebab AC nggak dingin berikutnya bisa karena tegangan atau voltase listrik di rumah teman-teman tidak stabil atau drop. Standar tegangan listrik di Indonesia untuk rumah tangga itu 220 volt ya. Kalau misalnya dia drop 140, 150 itu bisa sebabkan AC-nya nggak dingin. Untuk itu teman-teman bisa ukur pakai tang ampere ini ya, ukur tegangan listriknya. Nah, ini terpantau normal ya, 220 volt. Atau bisa juga diukur pakai test pen digital ini, guys. Nah, ya, terpantau tegangannya stabil. Bisa juga tegangan listrik dilihat lewat meteran itu ya. Klik 41, oke, nanti keluar hasilnya tegangan listrik di rumah, teman-teman. Terus kalau tegangan listrik di rumah tidak stabil, solusinya gimana, Bang? Nah, solusinya teman-teman bisa hubungi PLN ya. Klik 123, telepon 123, nanti akan terhubung ke PLN. Halo PLN, tegangan listrik di rumah saya tidak stabil, tolong perbaiki. Itu gratis guys, nggak ada biaya ya. Kecuali penyebab tegangan listriknya tidak stabil dari meteran ke dalam rumah, nah itu ada biaya. Tapi kalau tegangan listrik tidak stabil dari meteran ke tiang, itu gratis, itu tanggung jawab PLN. Nah, solusi berikutnya kalau listrik di rumah teman-teman tegangannya tidak stabil bisa pakai stabilizer. Nih, ini daya listrik di rumah saya 1300, saya pakai stabilizer 1500 PA ya. Pasang stabilizer ini setelah kabel dari meteran ya guys. Jadi seluruh elektronik di dalam rumah teman-teman bisa di-cover, bisa distabilkan semua tegangan listriknya. Nah, kalau kapasitas AC dan luas ruangan dipastikan cocok ya, terus tegangan listrik di rumahnya stabil, tapi AC-nya masih nggak dingin bang, atau kurang dingin. Nah, lanjut berikutnya teman-teman hidupin AC-nya ya. Hidupin AC-nya, pastikan di mode cool ya, di mode cool, angka temperatur antara ya 24, 23, 25 antara segitu. Penyebab hembusan pen ini pelan atau lemah bisa karena AC kelewat kotor, bisa juga karena kapasitor pen rusaknya ya. Kapasitor pen itu kayak gini, adanya di modul ya. Kalau di outdoor, pen outdoornya pelan atau lemah ya kapasitor outdoor cek ya. Kapasitor outdoor adanya di atas kompresor. Nah, kalau misalnya AC-nya sudah dipastikan bersih ya, baik indoor maupun outdoornya bersih, sudah dicuci, terus hembusan pennya kencang, baik pen indoor maupun pen outdoor kencang, terus pipanya masih ngeblok es kayak gini. Nah, masih putih kayak gini ya. Untuk itu teman-teman ambil alat, perlu alat ya. Yang pertama manifold gauge, charging pump, tang ampere, kunci Inggris, dan juga test pen. Selanjutnya kita harus ukur berapa tekanan freon AC-nya, berapa ampere kompresor AC-nya. Tapi sebelum ukur itu teman-teman pastikan dulu di area sini, area outdoor ini tidak ada arus bocor ya. Di test penin dulu guys. Kalau saya pakai test pen digital ini ya. Nih dipastikan tidak ada arus bocor di sini. Terus kalau mau lebih aman lagi teman-teman bisa pasang RCBO kayak gini nih. Nah ini RCBO ya. Untuk mencegah teman-teman kesetrum, mencegah kebakaran karena listrik. Nah ini RCBO penting banget ya. RCBO ini gabungan guys, gabungan ILCB dan MCB ya, jadi mantap ya. Terus pastikan teman-teman pakai alas kaki, sepatu karet, sendal karet, atau sepatu boot, atau sepatu safety kayak gini guys, nih ya. Selanjutnya ambil charging pump, kita ukur tekanan freonnya. Ini charging pump yang R32 ya, ini R32 nih, ya ini R22, ini ke R32 dan R410. Dan manifold gauge ini yang R22 ya, nih selangnya R22, nih masukin di sini, di yang warna biru atau selang nomor 1. Oke. Selanjutnya ambil kunci Inggris, buka pentil ini, tutup pentil ya. Atau port pengisian freonnya ini buka. Tuh. Kita pasang manifold gauge, kita ukur tekanan freonnya. Nah, ini manifold gauge ini cara kerjanya seperti ini guys, untuk charging pump ini. Jadi ini ada penekan pentil ya. Sini kan ada pentil nih. Kalau kita tekan itu freonnya keluar ya. Nah, ini tekannya. Nah, kalau kita pasang, kita mundurin dulu ininya. Nah, ini kan kalau kita majuin ke depan dia nekan ya. Kita mundurin dulu.
Jadi pada saat kita pasang manifold gate ini tidak ada freon yang terlepas. Nah, seperti ini. Kita pasang dulu. Nah, ini belum menekan ya, belum menekan freon, belum menekan pedal, jadi belum ketahuan tekanannya. Barulah kita putar nih ke depan. Jadi dia menekannya, nanti kita ketahuan nih tekanannya berapa. Oh, sorry, apa ini? Belum dikencangin. Oh, yang ini. Belum dikencangin, sorry guys. Tutup dulu ya. Nah, tekan. Tuh, baru kelihatan tekanan freonnya ya. Langsung naik. Ini tekanan cuma 5, berapa ini? 5,5 ya. Jelas kurang tekanan freonnya karena ini ACR32 jenis freonnya ya. Nah, ini untuk tekanan freon ya, tekanan refrigeran atau freon R32 dan R40 idealnya di 140 psi sampai 160 psi. R22 tekanan idealnya di 60 psi sampai 80 psi. Dengan patokan ampere kompresornya ya. Nih lihat tadi kita ukur berapa? Cuma 50-an ya. Artinya jauh ya untuk R32. Ini kan 140 minimal. Itu cuma 50 kita ukur tadi. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengukuran freon atau refrigeran, kita buka ini guys. Buka pakai test pen ini aja ya nih. Kita ukur ampere kompresornya. Oke. Ambil tang ampere. Posisikan selektor di ampere ya, nih ampere. Tang ampere jepitin di kabel pasah atau yang nomor 1 nih. Jepitin aja guys, masukin kayak gini. Nah, dia langsung terukur ampernya. Lihat ampernya 1,4 tuh, 1,4. Sedangkan di sini ampere normalnya harus 1,8 guys, lihat tuh. Nih ya, nih. 1,8 jelas kurang ya karena di sininya 1,4. Nah, kita ukur cuma 50 psi ya. Jadi kalau pipa AC teman-teman ngeblok es bersalju kayak gini di pipa kecilnya ya, ingat di pipa kecil. Ini kan ada pipa gede, pipa kecil. Kalau pipa kecilnya berbunga es kayak gini, bersalju, ngeblok es, itu indikasi tekanan freonnya kurang. Karena apa? Karena ada kebocoran freon di AC ini. Nah, langkah penanganannya jangan langsung isi freon, guys. Tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya ya. Titik bocor freon di mana? Ya bisa di area outdoor ini, bisa area pipa, bisa juga di area indoor AC-nya. Selanjutnya kita cari titik bocor freonnya di mana ya. Dengan cara kasih tekanan, guys. Kasih tekanan ya. Jadi sama aja kayak kita cari bocor di ban motor atau ban mobil. Kita kasih tekanan dengan cara isi freon ya. Kita pakai tekanan freonnya aja. Nah, untuk kasih tekanan ini sebaiknya AC dalam kondisi mati karena tekanan freon ini kalau AC dalam kondisi hidup dia rendah. Kalau posisi mati dia naik, tekanannya jadi tinggi. Jadi kita matiin AC-nya, guys. Kita matiin dulu AC-nya. Oke. Cabut stop kontaknya. Atau giniin aja nggak apa-apa ya. Atau mau dicabut juga nggak masalah. Tuh, tekanan naik ya. Kalau AC dalam kondisi mati, tekanannya jadi naik. Oke, tang ampere lepasin. Selanjutnya kita kasih tekanan dengan memanfaatkan freon ini sendiri ya. Pasang freonnya di selang yang nomor 2 guys. Nomor 2 atau yang kuning ya. Nomor 2 atau yang kuning. Ya, selang nomor 2 atau yang kuning pasang di freon. Terus kita buka freonnya. Nah, itu guys. Kita kasih tekanan ya. Selanjutnya kita buka keran biru ini biar dia ada tekanan ya. Nah, seperti itu. Kita fokusin dulu yang pertama di area sini guys, ya, area baut nipple ini ya. Baut nipple ini. Satu lagi baut nipple ini ada di sini, adanya. Di sini. Jadi kita fokusin di sini. Sekitar sejengkal dari keluarnya pipa AC teman-teman dari tembok itu di sini pasti ada sambungan pipa AC. Nah, itu ya. Ini teman-teman buka pakai cutter buka. Terus selanjutnya kasih busa sabun. Nah, teman-teman ambil busa sabun ya, pakai Sunlight atau Mama Lemon atau apalah, yang penting busa sabun, kasih di sini nih. Nah, nanti kalau ada bocor, nah langsung kelihatan kayak gitu guys, kayak gelembung-gelembung gitu ya. Nih, di sini kasih sepanjang pipa, tuh kayak gitu. Terus di sambungan pipa itu, yang sejengkal dari keluarnya pipa ini dibuka, kasih busa sabun juga. Nah, sekarang kan udah tahu bocornya di sini. Kalau bocor di sini, langkah yang pertama teman-teman coba dikencengin dulu ya. Nih. Terus kasih busa sabun lagi.
Nah, kalau dia misalkan hilang bocornya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak hilang, dikencengin, mau nggak mau kita flaring ulang ya. Flaring ulang pakai alat flaring. Untuk video cara flaring di video yang berbeda ya. Nah, kalau seandainya di sini, di area ini tidak ketemu titik bocornya, terus di sambungan pipa ini nggak ketemu, kita harus buka semua guys. Casing outdoor ini dibuka, terus kasih busa sabun kayak tadi di seluruh pipa-pipa ini. Ini kan pipa semua nih. Pipa-pipa, bahkan di badan kompresor pun bisa bocor freon ya. Terus ini juga dibuka, sampai ke epap indoor juga dibuka nih. Epap indoor casingnya dibuka, kasih busa sabun kayak tadi, dengan cara kasih tekanan freon tadi ya. Nah, tapi kalau di flaring ulang, mau nggak mau pipa ini dilepas ya. Kalau sudah dilepas, itu harus divakum ulang. Kalau sudah diperbaiki flaringannya, pasang lagi terus vakum ulang pakai alat vakum khusus AC. Oke, sekarang kita anggaplah ini beres dengan cara cuma dikencangin aja ya. Langkah selanjutnya kita hidupin AC-nya untuk isi freon. Hidupin AC-nya. Oke. Terus kita ke belakang lagi. Kita isi freon. Nah, ingat guys, isi freon ini tekanan ideal R32 tadi 140 PSI sampai 160 dengan patokan ampere ya. Jadi ampere kompresor ini harus sama dengan yang tertera di samping outdoor ini, yaitu 1,8 ya. Oke, ini freonnya, ini manifold dan ini tang ampere, kita isi freonnya. Kita isi. Putar ke depan ya. Tuh, tekanan naik. Ngisinya ini buka dikit-dikit aja, jangan langsung buka banyak-banyak ya, dikit-dikit aja, pelan-pelan, perlahan. Buka lagi, tutup sambil lihat ampernya ya. Ini 1,5 sekarang posisinya. Buka lagi, tutup lagi. Tekanan di 111, ampere di 1,5. Buka lagi. Tekanan sampai 140 minimal ya. Ampernya juga naik. Buka lagi. Tutup pelan-pelan aja ya, jangan dibuka terlalu banyak. Terus sambil lihat pipanya juga nih, pipa kecil, udah dingin ya, nggak ada bunga es lagi. Buka lagi guys, buka lagi. Tutup lagi. Nah ini udah 140 sebenarnya ya, ampere masih 1,5. Terus 1,5. Buka lagi. Isi lagi ya, ngisi freon. Tutup lagi. Kita tunggu dulu. Kalau masih kurang dibuka lagi gitu aja terus. Terus tutup lagi. Jadi si freon ini terlalu banyak jangan, terlalu kurang juga jangan ya guys. Jadi tadi ada ringnya 140 sampai 160 untuk R32 ya. Ini sudah sampai 140 sebenarnya. Kalau tekanan udah sampai, ampernya masih 1,5 atau 1,6, ya nggak apa-apa. Kalau mau udahan ya, stop, nggak masalah. Nah, sekarang tekanan di 150 PSI, dan ampere di 1,57 ya, 1,6 lah. 1,6. Berarti udahan guys, stop ya, cukup. Dan pipanya juga basah, sudah dingin dua-duanya. Cukup. Kalau udah selesai, tinggal kita buka nih. Selesai ya. Buka, lepasin, tutup dulu freonnya, lepasin ya. Duh. Tang ampere juga selesai, sudah. Proses pengisiannya sudah selesai. Nah, ini dibuka dulu, mundurin ya penekannya, jadi tidak ada freon yang terlepas. Oke. Tutup. Pastikan semuanya kencang ya untuk area sini. Apalagi teman-teman habis dicuci teknisi, dicek ya pakai kunci Inggris, kencangin. Ini pastikan kencang, di sini juga kencang, ini juga kencang. Terus tutup lagi pengamannya. Nah, ini udah nggak ada bunga es atau saljunya ya, sudah dingin nih. Tandanya normal. Kalau teman-teman lihat pipa AC teman-teman di sininya basah, dingin, dua-duanya sampai netes air itu normal ya. Kecuali ngeblok es atau netes oli, itu tidak normal. Jadi teknisi itu sebenarnya guys, tanpa pakai alat itu mereka sudah tahu freon di AC teman-teman itu bermasalah atau tidak dengan cara melihat pipa ini. Pipa ini merasakan lihat pipa, terus lihat EPAP sama ukur ampere kompresornya, tanpa harus pakai alat itu ya. Oke, sekarang AC-nya sudah dingin, mantap guys ya. Nah itu tadi caranya ya, kalau teman-teman mau ukur sendiri, mau isi sendiri freon AC-nya, terus cara menganalisa kenapa sih AC ini nggak dingin. Itu ya, teman-teman ikutin aja step by step video tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.